Ngopi enggak, Mbak? Belum? Ngopi mboten? Ya, Ngopi ya? ngopi. Ora. Lumayan tuh. Gue aja ngerti malam mingguan. Iya. Mas Gobel. Pokoknya ada nggak mas? Di sini juga. Enggak. Kopi itu 1 tahun 1 kali panen raya per tahun. Cuman sepanjang tahun ya ada yang lebih. Nah, ngomong panen raya berarti panen serentak. Terus mas mengenai kegiatan hari ini? Untuk hari ini nih kebenaran kita lagi metik kopi di desa Guci ya, desa Guci. Ya kita panen, kita proses, kita olah untuk bisa dijadikan biji kopi yang siap untuk disangrai. Ini panen raya mas Davi ya ikutnya? Ini udah masuk di bulan panen raya. Panen raya. Mungkin bisa dijelaskan mas awal mulanya mungkin kok bisa sampai panen kopi ini? Awal mulanya lah itu, kalau awal mula sih lebih ke arah kayak kita ngikutin gelombang aja. Dulu waktu kita awal karena memang bergelut di dunia kopi, warung kopi segala macam, terus akhirnya curious gitu, penasaran. Terus kopi itu asalnya dari mana, sebelum proses di meja disajikan jadi segelas cangkir kopi itu prosesnya apa aja di belakang dan lain sebagainya ya kan. Ya kita terus mengulik ke situ. Ternyata di proses sebelumnya ada yang namanya proses pemetikan, proses pengolahan, dan proses sangrai. Nah kebenaran ini proses hulu di mana kita lagi proses pemetikan dan proses pengolahan. Nah itu dulu awalnya kayak gitu sih, kita naik ke atas mencari tahu di Tegal itu ada kebun kopi atau enggak. Ya habis serang-serangan lah istilahnya. Nah, kita tanya-tanya ya ketemu sama orang-orang yang punya kebun kopi. Nah seperti itu, rahmi dan lain sebagainya. Akhirnya karena memang ada komunikasi dan punya kebun kopi, terus mereka juga ternyata mengalami kesusahan untuk memasarkan kopinya pada saat itu. Jadi mereka tuh punya kebun kopi tapi produknya atau outputnya itu bingung mau bawa kemana gitu bawa mas kemana, ya? Jualnya juga. mau dijual kemana. Jangan terus seperti itu, artinya kita berharap untuk kopi bisa nunjang di mata pencaharian istilahnya ya. Nggak sejauh itu untuk buang wae bingung kayak gitu. Nah makanya pada saat itu kebenaran saya ada komunitas di Kabupaten Tegal. Berarti para sing seneng kopi lah istilahnya kayak gitu. Namanya apa mas? Namanya Serumpun Barista Tegal. Serumpun. Kita sama anak-anak akhirnya main ke kebun, terus gimana prosesnya dan lain sebagainya. Nah di situ harapannya itu kita bisa menjadi penyambung pokoknya chain sistem
untuk rantai pemasarannya. Iya. Karena kebenaran si bapak-bapak petani ini kebingungan untuk ngejual outputnya. Nah, kebenaran karena kita memang berada di industri setelah ini, kita bisa bantu untuk masarin. Setelah itu mau kemana, mau diapain, biar bisa sensor itu sing bisa untuk menjembatani biar produknya itu bisa terjual. Kudu bisa nalangi lah, kudu bisa membangun fasilitasnya kayak untuk penjemuran dan lain sebagainya. Nah, karena ya itu, karena misalkan kita belum bisa jual, kita kayak ngepul dulu kan, istilahnya kayak gitu. Nah, kendalanya itu yang sekarang sering kalau habis panen ya, Hmm. ini panen terus diolah, Hmm. jadi udah disangrai, udah jadi kopi. Itu pemasarannya kemana? Pemasarannya banyak macam-macam sih. Kalau untuk serapan lokal itu jelas. Nah, di luar lokal pun banyak, luar kota segala macam. Kita kirim-kirim ke Jakarta, kita kirim-kirim luar Jawa, kita kirim-kirim. Tapi karena memang jumlahnya terbatas, ya sementara paling Nusantara lah, istilahnya seperti itu. Cuman kan untuk ekspor itu sebenarnya sangat menjanjikan. Kalau kita lihat Tegal punya lahan untuk prospek ditanam kopi, itu kan sebenarnya masih luas yang bisa untuk jadikan opsi untuk penanaman kopi. Kalau kita ngomong memang tujuannya ke arah ekspornya. Cuman permasalahannya ada di para pelaku. Jadi sementara ini pelaku itu kan masih terkendala di jumlah SDM dan SDM. Artinya SDM itu kayak proses perawatan dan pengolahan dan fasilitas itu masih sangat terbatas. Nah, sedangkan untuk pelaku ya karena lingkupnya masih kecil. Kebunnya selain yang di sini ada di mana aja mas? Kebun kopinya? Nah, di sini kalau kebenaran di sekitaran sini itu di Bumi Jawa ada lagi di Batu Merah. Batu Merah sama di Sigedong juga ada. Nah, kebenaran kalau di Batu Merah itu kita udah lama bermitra sama bapak-bapak yang ada di Batu Merah. Oke, kalau yang di sini sudah berapa lama mas? Dari Kalau di kapan? sini juga lumayan sih, kita di sini 2017. 2017 ya. 2017. Luasnya berapa mas? Kalau di sini setengah hektar. Setengah hektar. Setengah hektar. Terus apa? Estimasi pohonnya ada jumlah berapa tuh mas? Pohon kopi? Kurang lebih 1000-an lebih. Seribuan ada ya. Nah ini kalau sekali panen raya itu bisa menghasilkan berapa mas? Bapak? Kalau panen raya untuk di Guci sendiri di sini itu karena kita nggak semuanya penuh di sini. Kalau di Batu Merah itu kisaran 3 sampai 4 ton cherry. 3 sampai 4 ton. Itu di luasan kebun 2 hektar. Kalau di Batu Merah. Oh yang di Batu Merah. Kalau yang di sini sih? Kalau di sini sih mungkin ya, Iya, kalau mungkin, dari Pak. estimasi saya kurang lebih 1 sampai 1,5 ton. 1 sampai 1,5 ton ya. Yang di Guci. Nah, kebenaran kalau di Guci sih ada lagi yang di Guci sebelah atas itu penanaman baru gitu. Oh, di daerah mana? Di daerah mau jalur pendakian itu dekat Permadi. Oh baru ya? Baru. Baru mau ini. Baru mau karena penanaman baru itu 2018 akhir. Kalau itu. Harga jual untuk kopi itu kan bergerak naik terus Oh iya itu. sampai saat ini. Nah, untuk kopi Indonesia di penjualan lokal range harganya kalau udah specialty grade, nah kalau kita ngomong grade 1 ya. Ya. Pokoknya sih grade terbaik ya dari masing-masing dari kita. Itu kalau proses basah itu rata-rata ada di 130-150 Per apa mas? per kilo. Per kilo. Per Ya? kilo. Kalau proses Itu udah jadi kopi apa masih udah jadi kopi siap sangrai, biji berarti Berarti ya, masih biji kopi biji ya? mentah. Biji kopi masih mentah. biji ya? Masih biji. Hmm. Dan kalau ngomong ekspor, kita bisanya ekspor biji. Mau biji. Mm-mm. Berarti selama ini itu kebanyakan ngejual biji ya, bukan yang udah jadi kopi. Kalau yang udah sudah jadi kopi nanti pupuk. ranahnya di roastery. Tukang sangrai, pabrik sangrai lah, Oh, ada rumah anunya produksi sendiri sangrai ya, Mas, ya? istilahnya. Dan Tegal juga udah punya rumah produksi sangrai banyak. Makanya kalau kita ngomong itu Tegal sebenarnya udah bisa otonomi kopi. Udah punya semuanya dari produk mentah, industri hulu sampai ke hilirnya itu udah ada semua. Jadi kalau kita ngomong mau artinya kalau kita mau beli kopi dari daerah sendiri atau dari daerah luar, tentunya kan pasti lebih terjangkau di daerah sendiri karena nggak ada pengiriman. Betul, lebih irit ya sebenarnya. Kos-kos yang seperti itu kan lebih minim kan istilahnya. Suplai bibit dan lain sebagainya itu nanti kendalanya di perawatan. Makanya sementara ini kita concern di yang sudah ada, kemudian dijadikan untuk sebagai salah satu opsi yang menjanjikan. Jadi biar yang lain itu tergerak.
para petani-petani yang memang masih istilahnya apa ya, masih menganggap kopi itu masih belum menjadi pilihan untuk menunjang mata pencaharian atau menunjang kehidupan mereka. Kita konsen di orang-orang yang memang fokus di kopi. Nah, agar sudah tertata semuanya, nanti dengan sendirinya sih saya rasa kalau punya role model seperti itu, SDM akan meningkat, karena orang juga melihat oh ya karena menjanjikan ya aku gelem misalnya kayak gitu. Berarti belum ekspor ya Mas ya? Belum ekspor, Baru tapi sangat menjanjikan Tapi, untuk ekspor ya, kalau saya sebenarnya ya, ngomong Bang. sih. Karena kebutuhan kopi jangankan di dunia, di Indonesia sangat menjanjikan. Apalagi di dunia. Permasalahan satu-satunya adalah menyiapkan. Hanya itu berasal dari daerah sendiri. Harapannya bisa kayak Aceh. Bayangkan misalnya Aceh berawal dari punya kopi yang banyak, kedai kopi menjamur, ya Aceh wis menjadi plot salah satu provinsi penghasil kopi sing mendunia istilahnya kayak gitu. Dan Tegal kenapa enggak? berarti ke Punya depan kesempatan harapannya Mas Dava mungkin kedai kopi yang ada di Kabupaten Tegal atau Tegal ya kalau bisa pakai kopi lokal gitu Mas. Sesimpel kopi Tegal bisa dikenal Udah, di paling enggak Nusantara. Nusantara ya. Itu perkara kalau ngomong mau pakai kopi Tegal atau enggak itu kan masing-masing kedai kopi beda-beda memang. Kadang mereka pengen A, B, C, D, E, F, G. Tapi kalau kita ngomong masalah pride atau kebanggaan, biasanya kalau nyajiin produk lokal apalagi ke orang lain itu lebih bangga. Lebih bangga seperti itu. Nah kalau misalnya udah ngopi di Tegal, ditanya dari turis atau pendatang atau dari wisatawan, Mas adanya kopi apa? Oh kita punya kopi dari daerah kita sendiri. Oh itu sesuatu yang bisa dibanggakan sih menurut saya sebagai pelaku kopi ya. Dan lagi misalkan bisa dicap sebagai khasnya Tegal lah, bisa jadi oleh-oleh dan lain sebagainya. Misalnya wisatawan tekawarin Tegal, oleh-oleh apa? Oh, kopi Tegal gitu. Jangan lupa follow, like, dan subscribe sosial media Tribun Pantura.